ini definisi dari pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan sebuah konsep yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa dan kegiatan pembelajaran dalam pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Dasar pendidikan seumur hidup itu ada dua. Yang pertama ada dasar teoritis. Konsep ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum PBB mencetuskannya pada tahun 70-an. Khususnya dalam ajaran Islam terdapat hadis yang menjelaskan bahwasannya tuntutlah ilmu oleh kalian dari boyan hingga ke liang lahat. Kemudian konsep dasar teoris ini juga dikembangkan oleh tokoh pendidikan yang bernama Comenius dan juga John Dewey, yang pada intinya mereka menyatakan bahwasannya pendidikan merupakan proses belajar manusia sepanjang hayatnya. Kemudian dasar yang kedua adalah dasar yuridis. Di Indonesia ini pendidikan seumur hidup telah diatur dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Hal ini menunjukkan bahwasannya pendidikan ini berlangsung semenjak kita ada di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwasannya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan baik itu melalui jalur formal, informal, ataupun non-formal. Setelah memahami konsep dan dasar pendidikan seumur hidup, kita harus memahami mengapa pendidikan seumur hidup itu penting. Setidaknya ada 3 faktor utama yang mendorong betapa perlunya pendidikan seumur hidup. Yang pertama, keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Sekolah seringkali mengalami kendala, entah itu kualitas guru, sarana prasarana, bahkan kualitas finansial dari suatu sekolah, yang menyebabkan para lulusan dari sekolah tersebut tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi dunia kerja yang menuntut standar tinggi. Yang kedua, perubahan masyarakat dan peranan sosial. Di era saat ini, yang mana perubahan ilmu pengetahuan serta dunia teknologi yang berkembang secara cepat, itu sedikit banyaknya mempengaruhi secara signifikan terhadap kehidupan kita. Tak terkecuali dalam dunia kerja, yang mana di dalam dunia kerja pun terus-menerus mengalami perubahan serta perkembangan, yang mana kita itu dituntut untuk beradaptasi terus-menerus. Maka dari itu, pembelajaran seumur hidup ini merupakan kunci atau merupakan jawaban agar setiap individu itu bisa menyesuaikan diri terhadap dinamika zaman yang berjalan saat ini dan juga ke depannya. Faktor ketiga yang mendorong betapa pentingnya pendidikan seumur hidup ialah pendaya gunaan sumber daya yang belum optimal. Sekolah seringkali belum cukup atau belum mampu untuk menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten dan juga siap untuk bersaing di dunia kerja. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya ialah rendahnya kompetensi tenaga ajar yang belum mampu untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki para siswa-siswanya, sehingga para siswa tersebut kurang atau belum optimalnya perkembangan potensi yang dimilikinya. Maka dari itu, untuk memunculkan potensi yang ada dalam setiap siswa-siswa tersebut, itu perlunya ada pendidikan seumur hidup agar potensi tersebut tidak hanya berkembang di bangku sekolah, melainkan terus digali hingga akhir hayatnya. Dari ketiga faktor yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita bisa melihat bahwasanya pendidikan formal saja belum cukup untuk menjawab tantangan zaman. Maka dari itu, pendidikan seumur hidup hadir sebagai solusi yang memastikan setiap individu itu terus belajar, terus berkembang, terus beradaptasi, terus mengembangkan diri hingga akhir hayat mereka. Maka dari itu, teman-teman, belajar! Pendidikan seumur hidup bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Artinya, pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga aspek spiritual, sosial, dan profesional, agar kualitas hidup seseorang meningkat secara seimbang. Melalui pendidikan seumur hidup, usia diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan tenaga kerja, warga negara, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Proses ini berlangsung terus-menerus karena pertumbuhan dan perkembangan manusia bersifat dinamis. Dengan mengembangkan jasmani dan rohani sesuai kebutuhannya, pendidikan seumur hidup berusaha mewujudkan manusia seutuhnya. Namun, seringkali ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan aspek jasmani dan keduniawian, sehingga nilai-nilai rohaniah dan spiritual terlupakan. Disinilah pentingnya pendidikan seumur hidup agar keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual tetap terjaga sepanjang perjalanan hidup. Ada beberapa ciri utama pendidikan seumur hidup. Pertama, keterpaduan vertikal atau dimensi waktu di mana belajar berlangsung terus-menerus. Yang kedua, keterpaduan horizontal atau dimensi isi di mana pendidikan mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, keterpaduan ekologis atau dimensi lingkungan di mana belajar bisa terjadi di mana saja.
Dan terakhir, keragaman dan keluasan program pendidikan, di mana pendidikan bersifat fleksibel. Jadi intinya pendidikan seumur hidup itu menempatkan belajar sebagai bagian dari kehidupan manusia agar kita terus berkembang, mampu beradaptasi dan menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang waktu. Kalian tahu nggak sih pendidikan seumur hidup itu memiliki sasaran loh? Pendidikan seumur hidup memiliki sasaran yang ditunjukkan baik bagi orang dewasa maupun bagi anak-anak. Bagi orang dewasa, pendidikan seumur hidup diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sepanjang masa seperti kemampuan baca tulis, berhitung, serta latihan keterampilan yang mendukung pekerjaan. Hal ini sangat membantu mereka menghadapi persoalan penting dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kunci keberhasilan. Bagi anak-anak dan remaja, pendidikan seumur hidup menjadi fondasi awal yang membentuk minat belajar, motivasi, dan kepribadian belajar yang kuat. Hal ini menekankan pada peningkatan kecakapan dasar, keterampilan hidup praktis, serta pembiasaan berpikir kritis agar mereka siap menghadapi masa depan. Dengan demikian, sasaran pendidikan seumur hidup mencakup seluruh tahap kehidupan manusia, dari anak-anak hingga dewasa, untuk memastikan setiap individu mampu berkembang sesuai perannya dalam masyarakat. Aplikasi dari konsep pendidikan seumur hidup sangat luas dan menyentuh berbagai program pendidikan. Pertama, pendidikan baca tulis fungsional yang memberikan kecakapan dasar membaca, menulis, dan berhitung, sekaligus menyediakan bahan ajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Kedua, pendidikan vokasional, yaitu pelatihan keterampilan kerja yang terus-menerus agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan industrialisasi. Ketiga, pendidikan profesional yang menuntut para pekerja dan tenaga ahli untuk meningkatkan kompetensi, baik dari sisi metode, teknologi, maupun etika profesi. Keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan yang mendorong setiap anggota masyarakat untuk terus belajar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik yang penting dalam masyarakat demokratis agar warga dan pemimpin memiliki kesadaran bernegara yang matang. Dan keenam, pendidikan kultural serta pengisian waktu luang yang membantu manusia agar tidak terjebak dalam spesialisasi sempit, melainkan tetap terbuka pada kekayaan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan seumur hidup bukan sekedar teori, melainkan konsep nyata yang harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sekolah, melalui kurikuler dan ekstrakurikuler, agar peserta didik mampu belajar sepanjang hayat. Terima kasih.